Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Natalia Sinangi, SMP Negeri 8 KN Hilir, calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ditemani oleh Ibu Angel. Selamat pagi Bu Angel. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Baik. Tujuan dilakukan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh Bu Angel ya. Nah, di mana percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal agar nantinya lebih mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. Namun sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Angel, boleh ya? Iya Bu, boleh. Baik. Di sini saya akan menanyakan yang pertama, yaitu tentang apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu Angel capai. Baik Bu, terima kasih. Di sini tujuan pembelajaran yang akan saya ambil yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pelestarian potensi sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam di sekitar mereka. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan potensi sumber daya alam. Itu tujuan pembelajarannya. Berarti di sini nanti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Angel capai itu ada 3 ya? Iya Bu. Ada 3. Yang pertama tadi yaitu peserta didik dapat menjelaskan pelestarian potensi sumber daya alam. Yang kedua, mendeskripsikan potensi sumber daya alam di sekitarmu ya, di sekitar mereka. Iya. Yang ketiga, menyebutkan potensi sumber daya alam ya. Nah, baik, yang berikutnya kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu tentang pengetahuan mereka Bu. Mereka mengetahui tentang sumber daya alam yang berada di sekitar mereka. Baik, berarti di situ tentang pengetahuan mereka untuk memahami bagaimana potensi dari sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, gitu ya? Iya Bu. Baik, yang berikutnya rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan oleh Bu Angel itu seperti apa kira-kira? Rancangan pembelajarannya itu, model pembelajarannya saya mengambil tentang program basic learning. Ya. Kalau strategi pembelajarannya itu kolaboratif, ya yang saya ambil. Kalau metode pembelajarannya, metodenya diskusi dan ceramah. Baik, itu tadi rancangan yang ingin Bu Angel terapkan ya. Iya. Dengan yang pertama tadi dengan model PBL, Iya. kemudian strateginya kolaborasi, yang metodenya yaitu diskusi dan ceramah ya. Iya Bu. Baik. Media pembelajaran yang akan digunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan itu dari buku paket Bu, karena anak-anak juga punya dan jadi saya enak untuk menyampaikannya dengan siswa-siswi. Baik, di situ ya media pembelajaran yang nanti akan Bu Angel gunakan di dalam proses pembelajaran yaitu buku paket ya. Iya Bu. Nah, kira-kira kapan waktu akan dilaksanakan? Dilaksanakannya itu hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024 Bu. Baik, di hari Rabu tanggal 3 Oktober nanti saya akan masuk ke kelas Ibu ya untuk observasi pelaksanaan proses pembelajaran Ibu ya. Iya Bu Ya, ya. mudah-mudahan nanti ya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin Bu. Nah, kira-kira dari hasil pembicaraan kita hari ini apa yang bisa didapat kira-kira? Saya dapat memahami menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum proses pembelajaran itu dilaksanakan. Baik, berarti Ibu Angel nanti sebelum pelaksanaan proses pembelajaran perlu tentunya menyiapkan perangkat pembelajarannya terlebih dulu ya, Iya, Bu. supaya lebih siap di dalam proses pembelajaran Iya, ya. Nah, semoga nanti berhasil ya. Amin, amin, Baik. ya. Terima kasih sudah bersedia di observasi pada hari ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta
dalam doa. Siapa mau pimpin doa? Miki pimpin doa, Miki. Dalam doa. Sudah sarapan di rumah? Ada yang belum sarapan? Oh. Belum sarapan di rumah? Banyak sekali yang belum sarapan. Apa nunggu jajan? Nunggu jajan? Nunggu jajan. Adik udah sarapan, Dit? Udah. Ya. Pagi-pagi itu wajib sarapan. Ya, ke sekolah itu wajib sarapan setidaknya sedikit. Ya, jangan hanya nunggu di sekolah. Ya, nunggu jajan aja. Bu, kami bawa jajan. Bu, kami dikasih orang tua jajannya banyak. Jadi kami makan di sekolah aja. Ya. Makan itu harus di rumah walaupun sedikit. Nanti waktu kalian ke sekolah itu biar segar, biar sehat, ya. Kalian masih tahap pertumbuhan, ya. Badannya masih tahap pertumbuhan, ya, biar sehat dan semakin sehat, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pelestarian potensi sumber daya alam. Yang kedua, mendeskripsikan potensi sumber daya alam di sekitar tempat tinggal kita, ya, di sekitar tempat tinggal kita ini. Yang ketiga, ya, peserta didik dapat menyebutkan potensi sumber daya alam, ya. Baik. Potensi sumber daya alam. Udah ada bukunya? Udah dibuka? Boleh pepet nih ya, biar kelihatan. Enggak apa-apa. Nah, begitu biar kelihatan. Nah, jauh-jauh sekali jaraknya. Nah, pepet aja. Ya, karena bukunya ini, ya. Potensi sumber daya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia-nya, bacakan. Potensi sumber daya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apanya? Keras sedikit ya bacanya. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya alam adalah potensi alam yang dikembangkan untuk proses produksi, ya. Untuk proses produksi kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Itu potensi sumber daya alam. Contohnya, kursi dan meja yang untuk kamu tempati itu dari kayu. Kayu itu terdapatnya di alam, ya. Tempat tinggal kita, ya. Ini termasuk juga tempat ruangan kelas kita ini terbuatnya dari bahan dasarnya kayu, ya. Sumber daya alam dapat diartikan juga dengan semua kekayaan alam, baik benda hidup maupun benda mati yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sebelum kita menggunakan gas, ya, kalau masak itu sebelum kita menggunakan gas LPG dulu orang tua menggunakan kayu, ya, biar kita masak, ya kan, untuk masak nasi, untuk masak sayur. Masih ada yang pakai kayu nggak? Orang tuanya masih ada nggak?
Bisa nggak kalian hidupkan api pakai kayu? Bisa nggak? Bisa. Ya. Benar bisa. Ya, kan? Masih ada ya pakai kayu. Tapi kalau kita Dila ada. Ya. Komponen sumber daya alam ada 2. Bacakan Natalia. Komponen sumber daya alam seperti yang berupa komponen hidup. Biotik adalah tumbuhan dan hewan. Sementara itu komponen tidak hidup abiotik yaitu berupa air, tanah, cahaya matahari, udara, dan bahan kembang lemak, bumi, dan batu bara. Berbagai jenis logam dapatkah kamu menyebutkan jenis sumber daya alam? Baiklah, Indonesia merupakan tempat ini memiliki sumber daya alam yang telah disebutkan sebelumnya. Sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam apa tadi komponennya? Biotik dan abiotik. Biotik itu yang apa? Biotik yang apa? Hah? Komponen yang hidup. Kalau abiotik komponen yang tidak hidup ya. Komponen biotik adalah apa tadi? Komponen biotik adalah tumbuhan dan hewan. Itu biotik itu yang hidup ya. Kita lihat tumbuhan-tumbuhan kita yang hijau begini ya. Tempat tinggalnya juga makhluk hidup ya kan. Tempat tinggalnya hewan-hewan juga ya. Kalau dia sudah mati tumbuhannya itu kering biasanya pohonnya ya, daun-daunnya juga ya. Tumbuhan itu biotik ya, hidup. Kalau yang tidak hidup, kalau yang tidak hidup, Air, tanah, cahaya, matahari, udara, tambang, minyak, bumi, dan batu bara. itu disebut dengan abiotik ya. Itu yang tidak hidup. Tanah ya, air, tambang ya, batu bara ya. Itu yang tidak hidup, tetapi ada di sekitar kita. Tanah itu tempat kita sekarang ini ya, berada rumah ini, tempat ruangan kelas kita ini ya kan, didirikannya di tanah ya, tempat untuk kita tinggal. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam yang pertama, ada sumber daya alam berdasarkan pembentukannya ada 2. Apa saja? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa saja? Tanah. Apa? Hewan, tumbuhan, udara, cahaya matahari, air, dan tanah. Itu yang dapat diperbaharui. Tanah ya, dapat kita perbaharui. Kalau misalnya kita sudah tanam bulan ini kita tanamnya cabai, misalnya cabainya 3 bulan ke depan itu sudah tidak bisa lagi hidup, sudah meranggas ke tanaman-tanamannya, tumbuhannya. Setelah itu kita perbarui lagi tanahnya, kita tanam dengan yang lainnya ya. Kita dapat memperbarui tanahnya itu juga ya. Dapat tumbuhan-tumbuhan yang lainnya juga yang dapat hidup. Contohnya di sekitar kita ini bukan hanya tanaman-tanaman bunga-bunga saja yang dapat hidup, tetapi dapat juga tanaman-tanaman yang lainnya dapat tumbuh
Ya Heri, mamanya. Ya, kamu orang anak tidak? Wah, ya, tanamlah Heri. Ya, jangan hanya Bu, kami tidak bisa, kami tidak ngerti, malas Bu. Ya, malas ya Heri. Ya kan? Main bola. Ya kan? Itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja contohnya? Minyak bumi, kayu bara, dan bahan-bahan tambang lainnya. Minyak bumi kalau kita pakai terus menerus, ya kan itu akan habis. Contohnya kalau kita sedang mau ngantri bensin, bensinnya cepat habis kan? Nah, dan ngantri bensin karena banyak sekali sekarang ini orang menggunakan kendaraan bermotor atau bermobil, ya kan? Jadi sekarang ini setiap kita ngantri kita mau bensinnya habis. Sekarang bensin itu sudah semakin langka. Diganti dengan apa sekarang? Minyak yang di situ tuh namanya apa? Pertalite tempatnya, ya. Sekarang itu kan beda ya, Pertalite bukan lagi dengan namanya bensin ya. Masih tahu nggak warna bensin warna apa? Biru. Warna bensin bukan Pertalite. Warna kukunya Bu nih. Ya itu warna bensin. Ya. Kalau warna Pertalite? Warna hijau. Warna biru? Ya. Itu tidak dapat diperbaharui ketika kita selalu mengambilnya akan habis. Ya. Contohnya di daerah sekitar kita, ya, tambang emas. Pernah lihat orang tambang emas nggak? Pernah? Nah, sering berpindah-pindah nggak? Sering kan berpindah-pindah karena tempatnya akan habis, ya. Oh di sini ini ada kemarin itu, kok hari ini kami carinya tidak ada lagi? Itu akan habis karena seiring berjalannya waktu selalu kita ambil, ya. Jadi bahannya itu, ya, selalu berkurang. Tidak dapat dia diperbaharui lagi, tidak bisa dia beranak cucu lagi, ya. Bu, katanya emas itu bisa beranak cucu. Tidak ada dia bisa beranak cucu. Dari mana dia bisa beranak cucunya? Ya, dia lama-kelamaan akan menjadi habis, ya, karena sering disedot kalau apa namanya emas itu kan sering dicari. Jenis yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materinya. Ada berapa sumber daya alam berdasarkan materinya? Ada dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati itu apa? Membuat rumah dan juga sebagai Itu sumber daya alam hayati berupa tumbuh. Apa tadi tumbuh? Tumbuhan. Selanjutnya apa lagi? Selain dari tumbuhan. Belum, masih hayati, belum non hayati. Ya, masih tumbuhan. Apa sumber daya alam hayati? Tumbuhan. Di situ, ya kan?
bagi yang mampu karena biayanya juga mahal, ya kan? Ini yang terdapat di alam kita, di wilayah kita, sumber daya alam, ya kan? Selanjutnya sumber daya alam non hayati. Contohnya apa? Contohnya sumber daya alam non hayati. Air, bahan tambah, dan lainnya, ya. Itu non hayati, ya kan? Air, ada mata airnya, ya. Bahan tambah juga, ya. Daerah kita ini sungai, ya kan? Sungainya besar nggak di daerah kita? Ya. Sungainya lumayan ya. Bisa untuk kamu berenang-berenang kan? Ya. Sering berenang Keri? Ya. Bisa berenang? Ya kan? Tapi banyak kah? Layunya. Ya kan? Yang bisa berenang di sini siapa? Bisa semua berenang? Miki bisa berenang Miki? Ya kan? Jangan sampai waktu berenang itu selot tenggelam. Ya. Itulah ada airnya. Daerah kita ini dikelilingi dengan sungai. Contohnya kalau di Indramayu ada sungai apa? Ayan, ya kan? Besar juga itu sungainya. Bisa anda berenangnya? Sekarang kan musimnya itu juga airnya besar ya. Nah, airnya besar, arusnya deras. Itu sumber daya alam, ya kan? Non hayati ya, hayati. Selanjutnya itu juga ada bahan tambang. Bahan tambang itu tadi contohnya emas, ya. Kita di sini terkenalnya dengan emas. Ada juga bahan tambang yang lain seperti tembaga, batu bara. Nah, itu bahan tambang. Kalau batu bara itu di Kalimantan ada nggak? Ada batu bara. Yang hanya saja di daerah kita ini belum terdeteksi, ya. Belum ada orang yang mencarinya. Ya. Hanya saja daerah kita ini masih banyaknya dengan emas. Ya. Makanya bukan emas Jawa ya. Ya. Banyak kan orang Jawa? Ya. Emasnya besar lagi. Ya kan? Bukan ya? Tahu emas kan? Ya, itu yang sering dicari. Ada orang tuanya yang kerja emas? Ada enggak? Enggak ada. Kerja sawit banyak? Semuanya? Orang tuanya kerja sawit? Ya kan? Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan lokasinya ada? Ada dua, yaitu apa? Eri? Sumber daya alam. Iya. Sumber daya alam. Sumber daya alam teritorial dan sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam teritorial adalah sumber daya alam yang lokasinya berada di daratan. Contohnya ada tanah, rumputan, hasil hutan dan hasil tambak. Hasil tambak itu yang ada di daratan. Ya. Ada dua yaitu. Yang satunya lagi sumber daya alam akuatik. Lokasinya berada di perairan. Tahu perairan nggak? Daratan tahu? Daratan itu di mana? Ya. Daratan itu di sekitar kita. Ya, ini daratan nih. Kalau perairan itu di mana? Di air, ya, di laut, ya. Contohnya air, gelombang laut, perikanan dan rumput laut. Itu di perairan, ya. Selanjutnya potensi dan sebaran sumber daya alam. Ya kan? Potensi sumber daya tanah. Sumber daya tanah sangat berperan
Beladang. Beladang semua? Ya, orang tuanya beladang ya. Ada juga yang tidak beladang. Bu, orang tua kami tidak beladang, kami beli aja. Nah, tapi pernah lihat orang beladang kan? Di sekitar tempat kita sedang mau sana banyak sekali orang yang bakar ladang waktu itu. Ya, udah banyak tumbuh-tumbuhannya yang lain. Contohnya ada sayurnya kan? Nah, yang beladang udah ada sayurnya belum? Udah. Udah makan sayur? Waduh. Ya kan? Kok ibu belum rasanya? Ada tanam jagung nggak? Ada. Ya, udah tumbuh? Kalau ada buahnya kasih ibu ya. Kan? Gitu. Nah, itu tempatnya tanah ya. Subur daerahnya. Subur. Ya kan? Daerah-daerahnya dari subur, makanya kita banyak yang bertani. Ya, orang tua kita, keluarga kita, termasuk juga orang tua ibu itu bertani. Yang kehidupannya, ya di tanah kita. Orang tua itu paham, oh ini tanahnya bagus nih, gitu. Ya. Oh lokasinya bagus nih untuk nanam sawit. Nah, orang tuanya nanam sawit nggak? Nah, nanam sawit kan? Nah, banyak juga untuk beladang sekalian langsung tanam sawit, ya. Itu untuk ya tanahnya kita ini nanti kita jelaskan lagi ya. Sekian ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat diingat. Setelah itu kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita ya. Contohnya kita bisa bertanam ya. Paling tidak itu bunga ya di sekitar rumah kita. Baik, sekian ya. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Di sini ditemani oleh Bu Angel. Selamat pagi Bu Angel. Selamat pagi Bu. Dan ditemani oleh pengajar praktek saya Pak Hadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pasca observasi ya Bu Angel. Iya Bu. Nah, ini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Angel pada saat saya melakukan observasi. Perasaan saya pada saat ibu melakukan observasi itu, pertama saya itu merasa dak dikduk gitu Bu. Maksudnya karena baru melakukan observasi gitu kan Bu, saya takutnya ada melakukan kesalahan-kesalahan yang ini saat dalam mengajar gitu Bu. Jadi merasakan tegang. Baik, itu wajar ya perasaan tegang itu. Baik, area pengembangan yang sudah Ibu Angel lakukan dalam pembelajaran di kelas dan langkah-langkahnya itu kira-kira seperti apa? Area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas itu, area pengembangannya tentang pengetahuan Bu. Langkah-langkah yang saya lakukan itu untuk mengetahui pengetahuan siswa itu dengan setelah mempelajari materi yang telah dipelajari, saya bertanya tentang siswa mana pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang saya berikan. Baik, itu ya. Kira-kira sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan itu, apakah sudah berhasil menurut Bu Angel atau belum? Sejauh ini sekitar 80% sudah berhasil Bu, karena anak-anak itu masih banyak belum memahami tentang pembelajarannya. Yang pertama, yang kedua itu anak-anak itu masih terbatasnya mereka dalam memahami apa yang kita berikan kepada mereka begitu. Itu. Baik. Nah, kira-kira apa kekurangan atau hambatan ketika Ibu melakukan proses pembelajaran? Hambatannya anak-anak itu ada yang ribut gitu, Iya. Pak. Setelah itu ada yang ngantuk,
ada yang suka ganggu temannya, mungkin karena mereka bosan begitu Bu dalam kelas. Baik, itu ya. Nah, ada yang ngantuk, ada yang mungkin merasa bosan atau gimana. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena anak-anak itu dalam kelas itu bosan menerima pembelajaran yang sistemnya sistem ceramah. Kalau kita ceramah, anak-anak itu kurang mau mendengarkan, makanya kita belajar itu biasanya sambil memberikan permainan kepada mereka sehingga mereka itu ada timbul semangatnya untuk belajar. Baik. Nah, kira-kira rencana Ibu ke depan itu bagaimana untuk supaya mungkin anak itu tidak merasa bosan atau tidak ngantuk lagi di dalam kelas ketika proses pembelajaran? Saya akan melakukan pengembangan ke depannya lagi dengan belajar sambil bermain dengan anak-anak itu, setelah itu memahami proses belajar dengan siswa itu ke depannya itu seperti memahami keinginan mereka begitu, bahwa jangan hanya kita ceramah aja untuk ke depannya, tetapi kita belajar sambil bermain, setelah itu memberikan kuis-kuis kepada mereka begitu dengan bermain. Baik, itu rencananya ke depan ya, bukan hanya sekedar ceramah, tetapi mungkin nanti melakukan pembelajaran yang bervariasi ya. Iya. Nah, kapan kira-kira akan dilakukan? Akan dilakukannya itu tanggal 8 November 2024. Baik, berarti secepatnya ya minggu depan. Mudah-mudahan rencana yang akan Ibu lakukan itu nanti berhasil dan anak-anak juga semangat dalam menerima pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Iya. Terima kasih Ibu Angel sudah bersedia melakukan observasi dengan saya. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Adi selaku pengajar praktik saya untuk memberikan refleksi pada hari ini. Silakan Pak. Baik, selamat pagi. Pagi Pak. Terima kasih Bu Natalia sudah melakukan berbagi praktik baik ya ini ya. Iya. Coaching supervisi akademik di kelas ya, Bu ya. Iya. Ini tentang pembelajaran berdiferensiasi berarti. Iya. Seperti coaching akademiknya ya. Iya. Jadi seperti itu Ibu ya. Tadi saya perhatikan coachingnya sudah memenuhi kriteria ya, menggunakan kriteria juga, terus berjalan sesuai dengan rencana, dan ini saya ada yang ingin saya tanyakan gitu ya. Iya. Kira-kira nanti setelah menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Ibu Natalia kuasai materi-materi yang sudah dipraktekkan di kelas ini? Yang sudah dikuasai ya Pak. Yang sudah dikuasai. Baik, tentunya yang sudah saya kuasai, di sini sedikit dikuasai, belum sepenuhnya saya kuasai, yaitu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang menerapkan sosial emosional anak-anak yang sebelum saya mengikuti program ini, ya terus terang saya belum memahami Pak. Nanti ke depannya yang akan saya terapkan, dan kalau bisa juga saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk bisa menerapkan itu juga Pak. Siap. Kalau materi yang masih membingungkan, materi apa? Materi yang masih membingungkan ya menurut saya mungkin ya itu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang seutuhnya, karena memang ya di dalam pendidikan guru penggerak ini kan tidak seutuhnya disampaikan, dan itu istilahnya ya waktunya tidak lama ya kita pelajari. Ya maka saya akan terus belajar untuk bisa ya memahami dengan Luar biasa, bagus sekali. Saya kira ini adalah hal positif ya, nanti semakin sering diterapkan nanti semakin ahli gitu. iya Pak. Nah sekarang ke Bu Angel. Nah, menurut Bu Angel sendiri setelah mengadakan supervisi akademik berbasis coaching di PT Delta, itu apa yang Ibu rasakan? Saya merasakan yang pertama itu ketika saya mengajar, saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu Pak. Setelah itu
saya melihat perkembangan di anak-anak juga ketika pembelajaran itu kita menggunakan model pembelajaran itu sangat berbeda sekali Pak. Kalau karena biasanya kita hanya menggunakan ceramah, anak-anak itu kan ngantuk, biasanya ribut begitu tapi ketika kita belajar di kelas itu dengan semangat, ada proses pembelajaran yang sambil bermain dengan anak-anak itu lebih semangat Kak begitu dalam kelas. Ya, luar biasa sekali ya. Sudah ada virus-virus positif ini ya. Iya, Pak. Nah, ini saya tanya lagi nih, apa itu? Kira-kira hal yang sudah baik dari kegiatannya apa Bu? Hal yang sudah baik dari kegiatan kita mengajar ini, baiknya untuk siswa Pak. Maksudnya untuk diri Ibu. Untuk diri saya lebih semakin tertarik begitu Pak untuk dengan pembelajaran setelah itu juga saya semakin tertarik untuk mengikuti sebenarnya Pak CGP ini sebenarnya ya kan? Biar saya nanti ke depannya itu bisa memahami bagaimana saat mengajar di dalam kelas itu bagaimana saya menerapkannya di dalam kelas bersama anak-anak gitu. Oke, bagus sekali. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti ya Bu ya, bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Nanti kalau ada kendala-kendala bisa komunikasi ya Bu Nata. Iya, siap. Saya kira cukup sekian. Selamat pagi dan salam untuk kita semua. Dadah. Selamat pagi.